Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang penuh barokah ini, marilah sama-sama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas karunia yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling istimewa, yaitu ketetapan iman dan juga kesehatan, panjang umur, sehat zahir maupun batin, sehingga dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya beliau amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sangat familiar, sering kita dengar, bahkan mungkin sama-sama kita sudah menghafalnya. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Hadis ini menjadi renungan buat kita semua, bahwasanya kita hidup di dunia yang fana ini, kita jangan sampai menjadi individu, menjadi manusia yang baik hanya buat diri kita sendiri saja, yaitu soleh. Karena apa? Karena menjadi manusia yang baik itu mudah, jauh lebih sulit lagi ketika menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, cukup kita bisa melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan, menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan juga cukup kita dikatakan baik buat diri kita sendiri. Hidup kita jangan menzalimi, jangan mengganggu manusia-manusia di sekitar kita. Ini kita akan mendapat manusia yang baik atau manusia yang soleh. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya kita sebagai mukmin yang mana Allah berikan kita akal, kita nafsu. Di sini ada kata-kata iman manusia ini kadang bertambah, kadang berkurang. Wa yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Tentunya kita sebagai manusia yang berakal, yang sehat, zahir maupun batin, ingin dong kita mengangkat atau menaik ke level yang lebih baik lagi, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat atau muslim. Kata-kata muslim ini isim fa'il dari wajan if'ala
yaf'ilu if'alan wa muf'alan wa huwa muf'ilun, islaha yasrihu islahan wa maslahan wa huwa muslihun. Isim fa'il, menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia banyak di dunia ini. Ketika kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, ini cukup banyak rintangannya. Ingat, kita seperti air sungai yang mengalir, ya. Air ini rela mengalir, menemukan terjal. Kotoran air yang bersih ini akan menjadi kotor, mengairi ladang-ladang sawah terus mengalir. Ini diibaratkan orang yang bermanfaat seperti air yang mengalir. Kalau kita ingin bermanfaat buat orang banyak, tentunya kita pun harus berani berkorban. Baik berkorban dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dan juga dengan ilmu kita. Karena apa? Memang harus seperti itu. Ketika kita punya harta yang lebih, tentunya harta ini kalau kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, jangan sampai harta yang kita miliki ini kita nikmati buat diri kita sendiri. Kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, mari berusaha kita semaksimal mungkin harta kita yang lebih ini kita sedekahkan, kita infakkan kepada saudara-saudara kita yang hidupnya jauh di garis kemiskinan. Ilmu yang kita miliki, kita punya gelar S1, S2, S3, doktor, dan seterusnya. Tapi kalau ini ilmu kita tidak kita manfaatkan, kita tidak berikan kepada orang banyak, maka ilmu kita ini tidak akan menjadi manfaat buat orang banyak, tapi ilmu ini hanya manfaat buat diri kita saja. Seperti kita diumpamakan, ini biasanya kalau lebaran ini kan suka banyak yang wangi-wangian gitu ya. Kita beli kembang yang namanya kembang sedang malam, ya, macam-macam kembang yang wangi-wangi biar rumah kita ini harum, ya. Kita taruh di dalam ruang tamu kita, kita bungkus, kita buka, kita tutup ruangan kita, bagus, menjadi baik. Tapi wangi ini hanya kita saja yang bisa menikmatinya, istri kita dan anak-anak kita itu saja. Tidak bisa manfaat buat orang banyak. Tapi ketika kembang ini kita taruh di tempat yang terbuka, wanginya semerbak, nikmat, ini orang banyak akan menikmatinya. Itulah. Karena ketika kita menjadi baik sendiri, sholat kita, zakat kita, semua teratur, kita tidak mengganggu manusia, ini semuanya yang kita lakukan pastinya akan kembali kepada diri kita saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahsantum wa in ahsantum fa ahsantum wa in satum falah. Dan apabila kalian berbuat baik, fa ahsantum, maka kebaikan yang kalian lakukan ini pasti akan kembali ke diri kalian semua.
Ini kita sholat Jumat ini berjamaah, perbuatan yang sangat baik. Ini kebaikan ini kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada orang lain. Buat kita, zikir kita. Fa'in asatum falaha. Dan apabila kita berbuat kejelekan, pun kejelekan itu akan kembali kepada diri kita. Kita enggak sholat, kita tanggung sendiri, enggak orang lain yang nanggung dosanya, karena kejelekan hasil perbuatan kita sendiri. Kita menyakiti orang lain pun dosanya ini akan kembali kepada diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, disinilah manfaat yang akan kita dapat, kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, di mana kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini nggak pilih kasih. Orang yang taat dikasih nafas, dikasih sehat. Orang yang taat pun dikasih nikmat sehat. Semuanya nikmat yang ada di dunia ini pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kasihnya Allah ini tidak pilih kasih. Dan Allah Zat yang maha penyayang. Akan tetapi sayangnya Allah ini tentu pilih-pilih. Kepada siapa Allah sayang? Bukan kepada manusia yang berbuat baik saja, tapi sayangnya Allah kepada manusia yang banyak bermanfaat buat diri dan orang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsana ilaika. Berbuat baiklah kalian kama ahsanta ilaika, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berbuat baik kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Mudah-mudahan dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan bimbingan kepada kita semua, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang baik saja, akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk naik tingkatan, yaitu menjadi manusia yang baik dan juga manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahaa 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa al-jismi wa zaman wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقد جاءت وغافر الذنوب يا أرحم الراحمين. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.